Assalamualaikum. Sekitar 8-9 tahun lalu, Dr. Jason Fung nulis buku yang kemudian jadi bestseller. Diabetes Code gitu judulnya. Itu sebetulnya menandai pemahaman baru atas penyakit diabetes, khususnya yang tipe 2. Dan boleh dibilang merupakan titik terang untuk tata kelola penyakit ini. Namun demikian, lagi dan lagi ada orang yang meninggal dunia karena komplikasi diabetes. Dan tetap aja, secara umumnya diabetes itu merupakan momok yang membunuh penderitanya secara pelan-pelan, silent killer gitu kalau kata sejumlah orang. Kalau dulu ya udahlah, treatment yang gitu emang belum ketemu, bisa dimaklumi, tapi di zaman kekinian, setelah cara-cara barunya yang cukup menjanjikan udah kepegang, kok bisa sih korban masih berguguran juga? Kebetulan ya, selama ini ada handai tolan kami meninggal dunia karena diabetes, innalillahi. Sudah 60 sekian, tapi saya kira yang dialami itu bisa lagi dan lagi dialami juga oleh penderita yang lain lagi. Astagfirullah. Kita doakanlah ya yang sudah meninggal supaya mendapat ampunan dan rahmat kasih sayang Allah, dan semoga dari peristiwa-peristiwa seperti itu kita bisa memetik hikmahnya. Amin. Bagi saya pribadi ya, ada rasa sedih gitu ya, dan gemes juga. Para penonton yang pusing karena diabetes atau keluarganya jadi korban mungkin bisa juga relate ke masalah ini. Sejak ibunda kami meninggal karena diabetes, sekian tahun lalu, saya tuh suka cari-cari pengetahuan. Kita dengerin sharing gitu ya, untuk lebih mengerti cara-cara preventif dan kuratif untuk membendung diabetes. Dan rasa-rasanya di zaman kekinian tuh udah banyak kemajuan. Tapi ternyata kerasa sih, ada bagian dari ilmunya yang belum kepegang, yaitu belum kepegang oleh para dokter dan para pakar, dan apalagi sama gue. Kalau secara stadiumnya, dokter-dokter bilang diabetes ada 4 tingkatan gitu, tapi sebelum ke situ ada kondisi awal atau prakondisi atau bisa juga kita bilang stadium 0 gitu. Yang ini mungkin bisa jadi renungan kita semua. Awalnya banget gitu ya, ketidaktahuan atau ketidakpedulian, atau karena orang itu terkungkung, terpaku dengan tradisi dan kebiasaan Cina gitu ya. Dan di kita juga dulu kesulitan hidup itu merata-rata. Tiap hari makan itu dominan karbo dan karbo. Ada yang makannya telo ubi, singkong, sagu, nasi jagung, atau nasi perak, yang itu tuh cuma nasi tok, lauknya itu seadanya. Saat saya kecil pernah juga tuh ngalamin masa seperti itu. Dominan karbo ternyata untuk orang susah tuh nggak apa-apa. Soalnya yang ada kan cuma dikit, dibagi rame-rame selang dikit gitu. Mau beli beras banyak-banyak, duitnya kan kurang. Keduanya, orang susah itu sumber dayanya serba terbatas, sofa empuk, kasur empuk itu nggak punya. Jadinya malah anti mager. Duduk bentar, cokit-cokit. Nah, kepaksa deh, mesti gerak terus. Bukannya kemana-mana naik mobil juga. Mobilnya siapa? Tapi itu zaman kemakmuran. Balas dendam tuh, keterusan. Jadi super mager. Lebih nancep lagi di zaman gadget tuh. Makan pun tetap aja dominannya gula karbo, astagfirullah. Secara genetik, diabetes itu bukan penyakit turunan, tapi tradisi, itu turun-temurun. Pola hidup, pola makan, itu bagian dari tradisi, termasuk pola yang salah, astagfirullah lagi. Pembiasaan sejak kecil itu udah bisa mengarah ke pola yang keliru karena mengikuti tradisi. Ujungnya pure, masuk ke stadium 1 gitu. Jadi gejala-gejala resistensi insulin. Triglycerid dan nyundul-nyundul tuh ke atas. Lingkar perut atau visceral fat juga makin bulat. Gula darah sih belum tanda-tanda lampu merah. Tapi kalau triglycerid udah lampu kuning, sadar atau tidak sadar, bisa-bisa ini udah kekiring ke arah sana. Sampai kemudian beneran tuh gula darahnya di atas normal, masuk stadium 2 pradiabetes. Ironisnya, ada yang denial gitu sikapnya, masih meremehkan, tidak berusaha merdeka dari penjajahan, tapi malah menghibur diri. Wah, gula darahnya nggak tinggi banget kok. Dokter bilang kelasnya cuma pradiabetes. Padahal ya, percaya nggak percaya tuh, ini tuh udah sulit. Dan bisa jadi akan muskil mendekati mustahil, bahaya maut, kalau nggak mulai super serius dari level sini. Soalnya apa? Itu tuh sudah indikasi ya, puncak gunung es. Ada kebiasaan, pola makan, dan pola hidup yang kepelintir. Dan namanya kebiasaan, itu susah dibongkar, kita semua udah pada tahu. Kalau bukannya kebongkar malah menjadi-jadi, bablas deh ke stadium 3 yang merupakan diabetes jati. Dan biasanya, ibarat berantem, ini kelasnya udah kelas melawan King Kong gitu. Sekian persen aja tuh yang bisa lolos. Kalau ilmu jadul, di level sini selesai sudah. Cuma bisa distabilisasi dan diminimalkan komplikasinya. Tapi kalau para pakar kekinian, mereka masih optimis. Yang kelasnya sudah diabetes sejati pun, itu masih bisa disembuhkan. Dan mereka bukannya omong doang,
Kalau kita googling, searching, itu banyak testimoninya orang-orang yang berhasil lolos dari penyakit diabetes. Tahu deh, mungkin ratusan ribu atau juta pun lebih kali. Tapi penduduk dunia ini 8 miliar kan ya. Yang kena diabetes makin kesini makin meningkat terus. Jadi kalau yang lolos cuma 1-2 juta, mestinya itu bukan mayoritas ya. Nggak tahu deh, yang lolos itu mayoritas atau enggak. Tapi kalau yang nggak lolos, itu biasanya akan masalah waktu saja, dia akan masuk ke stadium akhir, yaitu diabetes berat yang disertai komplikasi macam-macam. Yang terus nanti di situ ada stadium-stadiumnya lagi. Entah itu gangguan jantung kardiovaskuler, kena stroke, kerusakan ginjal, kerusakan otak syaraf, kanker, atau apalagi gitu. Ngeri-ngeri semua. Saya ingat persis ya, bagaimana saat ibu saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Saya tanya gitu ya, sana-sini. Treatment apa sih yang dilakukan oleh para dokter? Nggak banyak loh. Bukan maksudnya para dokter diam aja ya. Dokter-dokter itu dedikasinya tinggi juga. 24 jam dimonitor aja terus, dan ada langkah-langkah medis yang nyaris tiada henti. Tapi maksudnya tidak ada satupun yang bisa jitu ngehit ke inti permasalahan. Karena ya komplikasi dan kompleksitas permasalahannya itu udah kemana-mana. Nah kami dari pihak keluarga coba bisa doa-doa toh. Sambil lihat layar monitor gitu di balik kaca. Ada kekhawatiran ya, beliau akan gagal untuk melewati hari ulang tahunnya yang ke-69, tapi ternyata berhasil juga. Dari ulang tahun ke-69 masih terlihat tuh tanda-tanda kehidupan di layar monitor. Tapi ya selain yang di monitor itu, nggak ada tanda lain. Didoain dan dinyanyiin lagu ulang tahun pun tetap aja koma. Selamat ulang tahun ya Bu, nit, 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 gitu yang jawab malah mesin. Perawatnya aja juga jadi ikut guna-gulana tuh. Padahal dia sekedar petugas profesional. Beberapa minggu setelah itu, ya udah, akhirnya datang juga ketetapan Allah. Karena manusia kan cuma bisa ikhtiar ya. Tapi ikhtiarnya tuh udah rada telat mungkin ya waktu itu. Dan juga waktu itu ilmunya memang belum kayak sekarang. Waktu mendorong jenazah beliau ya, saya tuh sempat merenung. Wah, masa sih diabetes nggak ada obatnya? Sejak itulah, saya suka nyari-nyari atau dengerin sharing soal diabetes. Dan ini jadi semacam obsesi gitu ya. Takdir Allah ya sudahlah, kita mesti terima dengan ikhlas dan tawakal. Tapi di balik itu ada doa dan keinginan untuk mendapatkan hikmah dari kejadian itu. Kalau bisa ya kejadian seperti itu jangan terus sering-sering terulang dan terulang lagi kan ya. Alhamdulillah saat saya dengerin sharing-sharingnya pakar kekinian seperti Dr. Jason Fung kayak gitu, saya rasa sebagian doa itu udah terjawab. Kalau masih ada yang nggak tahu teorinya, ini kita bisa kasih tahu. Cuma teori sama praktek itu beda kan ya. Walhasil yang belum lolos dari diabetes tetap banyak, termasuk kemarin itu kabar duka datang lagi, innalillahi. Di zaman ibunda kami dulu ilmunya belum paham, tapi sekarang udah ngerti teorinya, udah disampaikan secara berbusa-busa, tapi praktekinnya terkendala. Satu kendala besar tuh ya yang saya amati, unsur kecanduan makan. Udah tahu diabetes, tapi nahan diri ngurangin porsi karbo, masya Allah. Udah tahu sebenarnya kalau minum manis harus dihindari, tapi tetap aja rutin. Segelas gede gitu. Es cendol lah, kopi susu, nggak cuma sekali sehari bisa 3 kali, masya Allah. Namanya kecanduan gimana sih? Bisa dibela-belain berantem emosi tuh, gara-gara minuman segelas atau sebotol. Secara rasional sih udah tahu, secara hati kecil juga pengen banget untuk sembuh. Pengen bisa ngasuh anak cucu sampai waktu yang lama. Tapi namanya kecanduan, itu susah dibendung. Nagih manisnya itu banyak yang lebih kenceng lagi. Kasih gula 3 kali lipat aja, bisa tetap kerasa kurang manis. Ada juga sih, saudara yang sempat gula tinggi, sampai 300 sekian gitu, hampir 400, terus berhasil menormalisir, alhamdulillah. Di testimoni, itu juga banyak tuh, yang udah parah, bisa kembali normal, tapi ada benang merahnya ya, dari yang berhasil ini, yaitu level kecanduan gula karbonnya belum parah, atau tekad dalam hatinya itu udah nggak karuan karena ada kejadian dramatik atau kejadian traumatik tertentu. Itu baru bisa. Sedangkan kalau udah kecanduan beneran, terus terang ya ini kalau buat saya masih gelap. Kalau hewan-hewan di lab sih bisa dikandangin, diatur pola dietnya sama peneliti. Tapi kalau manusia dikandangin jadi nggak manusiawi kan ya. Buat yang punya metode terapi, terima kasih tuh. Kalau berkenan, sharing di kolom komentar. Yaitu ini bukan terapi mengatasi diabetesnya, tapi terapi mengatasi kecanduan gula karbonnya. Terima kasih.